mempresentasikan sebuah materi tentang Adobe Premiere Pro, yaitu dari pengertian, sejarah, elemen, dan kelebihan dan kekurangannya. Oke, langsung saja ke video berikut. Berikut adalah tentang materi Adobe Premiere Pro. Oke, di sini ada berbagai macam menu, yaitu yang pertama pengertian. Di sini akan tercantum pengertian dari Adobe Premiere Pro. Terus yang kedua sejarah, yaitu dimana akan diceritakan sejarah perkembangan dari Adobe Premiere Pro. Yaitu yang ketiga elemen Adobe Premiere Pro atau yang disebut menu-menunya atau yang ada di Adobe Premiere Pro, dan ini kelebihan dan kekurangannya, dan terakhir kesimpulan. Oke, langsung saja kita klik pengertian. Pengertian Adobe Premiere Pro adalah salah satu program editing yang dikembangkan oleh Adobe System. Adobe System sendiri merupakan perusahaan perangkat lunak yang bergerak dalam bidang grafis video. Jadi di sini teman-teman yang mempunyai bakat kayak misalnya fotografi atau editing video, kalian bisa menggunakan aplikasi ini. Adobe ialah salah satu perusahaan perangkat lunak yang terbesar di dunia. Adobe Premiere adalah sebuah program editing video yang digunakan oleh rumah-rumah produksi televisi dan praktisi di bidangnya. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang Adobe Premiere Pro ini, kita harus mengenali dan memahami dulu fiturnya. Jadi nggak sekedar kalian untuk memakainya. Jadi kalian harus mengetahui dulu. Misalkan Premiere Pro mendukung editing video yang memiliki kualitas tinggi, yakni bisa hingga 4K x 4K resolusi hingga 32 bit per channel warna, baik dalam dan RGB UV. Versi 1,5 ditingkatkan juga oleh dukungan untuk video definisi tinggi, konten dan manajemen proyek baru, ditambahkan alat dan filter yang baru. Jadi di sini berbagai macam filter, efek, terus transisi dan sebagainya. Oke, lanjut yang kedua, ada sejarah, yaitu ini sejarah Adobe Premiere Pro. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa Adobe Premiere Pro dimiliki oleh perusahaan perangkat lunak terbesar. Jadi Adobe Premiere Pro berkembang dari tahun 1991, yaitu yang versi Adobe Premiere Pro 1.0 dengan platform OS hanya untuk Apple Mac. Kemudian 2 tahun kemudian, setelah melakukan perubahan pada versi pertama di tahun ini, tepatnya di tahun 1993, di bulan September, Adobe merilis dengan platform untuk OS Windows pertama kali yang bernama Adobe Premiere versi 1.0, dan di dalam kemudian versi ini kembali dikembangkan menjadi Adobe Premiere versi 1.1 yang dirilis pada tanggal 9 Februari tahun 1994. Oke, lanjut. Setelah banyak melakukan perubahan, pada tahun 2002 di bulan Agustus dirilis kembali pengembangannya dari Adobe Premiere ini yang dikenal dengan Adobe Premiere versi 6.5. Tapi bulan akhir dari pengembangan aplikasi ini, karena pada tahun 2003 tanggal 21 Agustus Adobe merilis lagi, tapi dengan penambahan nama Pro yang saat ini dengan sebutan Adobe Premiere versi Pro 1.0 dengan platform hanya untuk Windows saja. Sementara untuk Mac dihentikan dulu untuk sementara waktu, serta pada versi ini peningkatan Adobe sebagai aplikasi editing meningkat tajam, dan versi ini juga sering dibilang sebut dengan Adobe Premiere 7.0 dikarenakan banyak penggunanya menggunakan OS Windows 7. Nah, terus Adobe tidak berhenti sampai sini saja.
melainkan terus melakukan pengembangan. Tanggal 23 September 2008, Adobe meluncurkan versi terbaru yaitu Adobe Premiere versi CS 4.0 dengan platform OS Windows dan Mac OS X. Jadi setiap tahun Adobe ini sudah merilis perubahan terbarunya, hingga pada 25/2012 Adobe kembali merilis pengembangan terbarunya, yakni Adobe Premiere CS6 dengan platform OS Windows dan Mac. Oke, terus di Adobe Premiere Pro juga terus berkembang sampai sekarang ini, yaitu yang terbaru ada CC, Adobe Premiere Pro CC 2019-2020. Nah, di 2020 juga lebih banyak fiturnya dan memakan RAM juga, dan ini juga perlu RAM besar dan videografi kalian yang lebih bagus. Jadi untuk yang pemula atau yang masih beginner, kalian harus memahaminya dulu untuk bisa memakai aplikasi ini. Oke, lanjut. Bisa kita lihat di sini ada elemen pada Adobe Premiere Pro. Di sini terdapat barbar menu atau semacam ya tampilan Adobe Premiere Pro-nya. Nah, di sini ada titelnya itu yang ini nih, yang ada Adobe Premiere Pro C User. Nah, ini adalah titel di mana penyimpanan kita, yang project kita disimpan. Terus menu bar. Nah, di sini ada menu bar, yaitu ada file, edit, project, clip, sequence sebutnya sih, bukan sequence, marker, terus sama title, Windows dan head. Tapi di sini untuk yang versi lama kayaknya. Terus lanjut ke project Windows. Nah, ini ada project Windowsnya, dimana ini untuk misalkan kita mau mengimport video kita untuk diedit. Terus selanjutnya monitor Windows. Nah, ini monitor Windowsnya yang ini. Ini untuk menampilkan klip dari project yang kita buat pada jendela timeline. Nah, terus lanjut lagi konteks Windows yang berisi efek untuk ditambahkan pada video ataupun audio. Nah, yang di sini berbagai macam video efek, video transisi, terus sama audio transisi, audio efek. Di situ berbagai macam efek di situ. Selanjutnya timeline itu yang ini nih. Ini berfungsi sebagai tempat menyusun atau mengedit video ataupun audio yang akan kita render atau ekspor nantinya. Tool Windows itu yang pada di biru dongkar nih, yang ini nih. Tools Windows kalau nggak salah yang ini, ya benar ini. Berisi tools yang dapat digunakan untuk mengedit video. Jadi sini bisa kalian cek, di sini ada source, effect control atau audio mixer. Di sini berbagai macam banyak. Oke, lanjut. Nah, Tools Windows juga berisi kegunaannya juga. Di sini ada selection tool, berfungsi untuk memilih dan memindahkan klip pada timeline. Terus ada track select tool, berfungsi untuk memilih lebih dari satu klip dari track tertentu. Clipper edit tool, berfungsi menyesuaikan sebuah klip pada timeline agar lebih rapi. Ini biasanya yang untuk kita untuk memotong video atau audio biar timeline kita rapi. Terus rolling edit tool, berfungsi untuk menyesuaikan titik edit di antara dua buah klip tanpa mempengaruhi sisa dari timelinenya. Red stretch tool, berfungsi untuk mengubah durasi serta kecepatan untuk kompensasi. Ini bisa kita percepat, bisa memperlambat. Razor tool berfungsi untuk memotong sebuah klip. Slip tool berfungsi untuk memindahkan klip ke dalam atau keluar dengan jumlah yang sama secara bersamaan agar sisa timeline tidak berpengaruh.
Zoom tool ini berfungsi untuk memperbesar tampilan. Hand tool berfungsi untuk menarik timeline. Slide tool berfungsi untuk membolak-balik klip dalam timeline. Pen tool berfungsi untuk membuat kontrol. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Adobe Premiere. Nah, di sini ada kelebihannya, ada kekurangannya untuk memakai Adobe Premiere. Jadi nggak sekedar kita bisa memakainya. Jadi kita harus mengetahui kelebihannya, bisa mengetahui kekurangannya. Oke, di sini ada kelebihannya. Kelebihannya dapat mengcapture video dari camcorder yang terhubung ke komputer atau laptop dan dapat disimpan ke dalam berbagai format file. Jadi bisa disimpan dalam file audio, bisa file MP4 atau sebagainya. Mudah dalam membuat judul video karena memiliki 3 titel. Memiliki timeline yang dapat diisi dengan banyak sekali video serta audio untuk memperkaya efek atau memperbagus video yang akan dibuat. Nah, di sini ada batasannya untuk berbanyak, tapi tergantung versi. Ada yang sampai 99 kolom video dan 99 kolom audio, yang berarti dapat membuat kombinasi banyak sekali. Selanjutnya, memiliki ketelitian waktu sampai sekitar 0,01 detik atau frame per second. Nah, dan demikian dapat membuat frame yang lebih halus sehingga film yang kita buat juga lebih bagus. Nah, memiliki fitur auto save project. Jadi misalkan laptop kita nge-lag atau nge-hang, itu bisa auto save sendiri. Tapi kadang auto save ini juga nggak berjalan dengan baik. Nah, terus alangkah baiknya sebelum misalkan crash atau nge-lag, nah itu harus di save dulu. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, di sini ada kekurangannya dari Adobe Premiere. Oke, langsung saja. Kekurangannya yaitu, salah satu kekurangan dari Adobe Premiere tentu masalah pembelajaran yang tidak mudah. Jadi kita harus lebih mengetahui fitur-fiturnya, manfaatnya, terus kegunaannya gimana. Nah, terus selanjutnya memiliki instalasi yang besar sehingga bakal memakai banyak ruang. Nah, iya benar, di sini instalasi Adobe Premiere sekitar 4 GB atau 5 GB. Ya, tergantung versi, ada berbagai macam versi. Aplikasi ini memiliki lisensi, jadi kita untuk memakainya juga harus memakai lisensinya, atau kalau kita ingin menggunakannya bisa menggunakan versi cracknya untuk mencoba atau menggunakannya. Terus membutuhkan spesifikasi komputer yang berada pada rentang medium sampai high end. Cukup wajar meningkat kemampuan yang dimilikinya dalam editing video. Jadi laptop kalian harus high end atau medium lah. Selanjutnya, sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan di materi ini, Adobe Premiere ada satu software yang populer dan digunakan secara luas dalam pengeditan video. Jadi sangatlah tren untuk di zaman sekarang untuk dunia editing. Terus selanjutnya, fungsi utama Premiere lebih efektif lagi untuk merangkai gambar, video, audio, tapi bukan untuk animasi. Animasi itu terdapat di aplikasi lain. Agar penampilan multimedia lebih menarik, sebaiknya pelajari pula software animasi dan grafis lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.